Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Imron, NIM 201951226. Di sini saya akan menampilkan progres tugas pemrograman web berbasis framework. Di sini saya menggunakan framework Code Editor 3 dengan bahasa pemrograman PHP. Kita langsung saja untuk progres saya. Kita buka. Settingan database masih terlihat. Di sini sudah sering ketik localhost karena belum saya upload di hosting karena belum jadi. Untuk menampilkan view-nya mungkin kan saya kebut. Di sini saya membuat aplikasi web yang bernama Sistem Informasi Pegawai. Jadi saya singkat. Ya, di sini terdapat beberapa project yang sudah saya buat. Nah, tadi habis saya login. Di sini untuk adminnya, di sini saya cuma punya 2 akses, yaitu untuk admin dan untuk pegawai nanti. Di sini ini adalah database-nya. Saya zoom. Untuk nama database-nya saya beri Simpact yang berasal dari singkatan Sistem Informasi Pegawai. Di sini nanti ada input atau dalam istilahnya CRUD, create, read, update, delete. Yang pertama untuk membuat akun pegawai. Di sini masih kosong, yang terdiri dari ID pegawai, nomor induk pegawai, nomor pegawai, foto, jenis kelamin, dan seterusnya. Di sini bisa dilihat ada riwayat sekolah, ada riwayat pangkat, ada input untuk riwayat orang tua. Kemudian di sini ada fitur untuk mutasi apabila pindah jabatan atau pindah kantor. Untuk mutasi kebanyakan pindah kantor. Untuk master jabatan di sini bisa menginputkan masa-masa pengangkatan jabatan. Untuk di golongan sama, hampir sama seperti jabatan. Untuk eselon juga hampir sama. Sebenarnya ini eselon, golongan, dan jabatan itu hampir sama, hanya saja pada pemerintahan itu dibedakan sedikit. Ada lokasi kerja, ada input jabatan, ID jabatan, ada ID master eselon, ada ID master jabatan juga, jenis jabatan. Di sini ada input bahasa, jadi bisa menggunakan bahasa apa saja. Bila Jepang, nanti saya input di sini. Ya, dilihat di sini ada mutasi, ada orang tua, ada input pangkat. Nah, di sini untuk usernya kita kembali ke user di sini. Di sini di ID user saya cuma menggunakan password biasa, tidak menggunakan password. Ada jenis password hash, ada MD5, kemudian ada enkripsi yang lain. Saya belum menggunakannya karena apabila lupa nanti agak ribet. Jadi saya menggunakan password biasa di sini. Ini nomor saya tulis terserah tadi. Di sini untuk level ada 2, jenis admin dan pegawai.
Kita coba input pada ini admin ID usernya. Saya insert ID user, usahakan tidak sama, contohnya 3. Username-nya saya beri nama akhir nama saya yaitu Imron. Untuk emailnya imron@gmail.com. Passwordnya saya isi pegawai. Namanya nama yang akan tampil. Di sini saya isi Imron Akbar. Untuk nomor HP diisi varchar di sini masih seharusnya number atau numerik 08 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini untuk batasnya saya isi 15 kerja error. Di sini ada 2 level. Saya coba yang pegawai. Karena sudah ada admin, nanti bisa dibuatkan admin lagi. Kemudian untuk ID pegawai saya isi 0019254678. Udah. Kita go. Nah, satu baris sudah terinput, kita cek. Di sini untuk username-nya Imron, untuk passwordnya pegawai. Kita coba login. Maaf. Kita login di sini, namanya Imron. Kemudian passwordnya pegawai. Nah, di sini adalah tampilan portal untuk mengakses informasi pegawai. Jadi nanti masing-masing pegawai hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Nah, di sini sudah masih error karena belum saya inputkan coding. Untuk beranda sedikit saya coding di sini. Di sini bisa langsung logout. Nah, di sini juga. Di sini saya menggunakan template admin LTA. Coba kita logout. Nah, di sini Anda berhasil logout akan ada kiriman. Untuk bagian admin kita coba. Admin, kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Di sini adalah tampilan dari beranda admin, dashboard admin. Ada header, ada footer. Dan di sini termasuk dengan sidebar. Masih kosong semua, di data pegawai juga. Linknya juga sudah saya buatkan untuk URL base-nya, base URL-nya. Di sini pada riwayat keluarga bisa menginput biodata suami atau istri, biodata anak, dan biodata orang tua. Bisa juga mengupdate, bisa juga di delete nanti. Kemudian untuk riwayat pendidikan, di sini ada sekolah, ada bahasa. Nah, di link sudah bisa, di error. Di jabatan, di kepegawaian ada input jabatan nanti. Pada jabatan ini nanti yang diinput, kita lihat. Nah, di sini ada nomor SK, tanggal SK jabatan, awal masa jabatan, dan akhir masa jabatan. Ada juga ini yang sekilas sama tadi, ID pegawai, ID eselon, ID jabatan. Kemudian kita buka lagi di manajemen user.
Di manajemen user ini kita bisa membuat langsung tanpa masuk atau input di localhost ini. Tidak usah insert di sini. Jadi sekali kita membuat pada data pegawai nanti, kita bisa membuat langsung di manajemen user agar pegawai bisa masuk ke portal pegawai tadi. Itulah fitur-fitur yang bisa saya tampilkan di dashboard atau beranda admin ini. Kita logout. Untuk codingnya mungkin masih kocar-kacir di sini. Nah, kita perbesar. Oh, belum bisa. Ya, cukup. Di sini sudah terlihat ya. Ini ada form login-nya. Untuk login-nya saya menggunakan login dari CI biasa. Untuk dashboard-nya saya menggunakan admin LTA. Kita close, untuk konfigurasinya kita close. Nah, di sini bisa dilihat untuk linknya. Ini adalah konfigurasi agar bisa diakses tadi. Nah, di sini sudah terlihat agak strukturnya adalah struktur dari framework kode igniter 3 yang di dalamnya ada aplikasi aset sistem ini. Untuk kebutuhannya ada code database untuk menyimpan sistemnya, ada upload ini saya gunakan untuk gambar nanti. Sekilas sudah ada. Untuk user guide di sini saya gunakan pada JavaScript. Nah, di sini untuk searchingnya ada juga untuk instalasi JavaScript-nya, karena nanti saya ingin menambahkan mungkin untuk loadingnya, kemudian agar tidak stuck nanti. Bisa dilihat di sini. Untuk view-nya memang masih belum saya isi. Dan yang saya utamakan di sini adalah pada view-nya. Kita coba lihat di view. Nah, di sini ada admin, out ini untuk form login, dan logout. Oh, ini view untuk login. Untuk error, untuk mengatasi error, karena sebelumnya ada banyak error untuk pegawai di beranda pegawai ini juga kosong. Nah, sama di admin kosong semua pada tampilannya. Nah, di sini untuk template ada sidebar pegawai, tadi ada sidebar admin. Nah, di sini saya juga menggunakan JavaScript juga, ada header-nya yang atas tadi. Untuk footer yang tadi ada nama saya, ada copyright tadi. Untuk top bar di sini bagian atas. Nah, untuk top bar ada di sini. Ada di sini juga. Kemudian ini untuk database-nya. Saya beri simpan di dalam sini. Untuk sistemnya ada sama persis. Mungkin ada penambahan pada out ini, kemudian error, kemudian ada penambahan logs, dan juga ada user guide juga, ada upload juga. Nah, penambahannya di situ.
sekian yang bisa saya tampilkan dari progres yang pertama. Di sini untuk progres saya buat 2 kali saja karena pada awalnya di sini saya sudah membuat 3 hari progres serta menemukan beberapa error. Yang paling banyak error itu ada di sini. Di sini ada beberapa validasi sebenarnya. Dan ada kendala pada bagian logoutnya, masih error. Untuk menampilkan pesan ininya juga masih error. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.